Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, Kami dari kelompok 2 kelas 4A. Pose with the bands. Pose with the bands. Halo guys, kami dari kelompok 2. Jadi topiknya adalah apakah budaya lokal seperti gotong royong dan juga kekeluargaan itu mendukung atau justru menghambat efisiensi dalam organisasi modern yang sudah berbasis teknologi dan AI seperti sekarang ini. Oke, jadi langsung saja kita simak pembahasannya. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita samakan dulu definisinya. Jadi, yang akan kita bahas yaitu definisi budaya lokal. Budaya lokal adalah nilai-nilai norma dan kebiasaan yang hidup serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Di suatu daerah tertentu, budaya ini mencerminkan cara hidup, pola pikir, serta hubungan sosial masyarakat setempat. Di Indonesia, contoh budaya lokal yang masih kuat dan menjunjung tinggi yaitu antara lain gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama tanpa pamrih demi kepentingan bersama. Lalu ada kekeluargaan yang menekankan hubungan sosial yang erat dengan saling peduli. Lalu ada musyawarah untuk mufakat sebagai cara untuk mengambil keputusan secara kolektif. Yang terakhir ada rasa hormat kepada yang lebih tua yang mencerminkan nilai sopan santun dan etika sosial. Oke, selanjutnya, organisasi modern berbasis teknologi dan kecerdasan buatan AI adalah perusahaan atau institusi yang memanfaatkan teknologi digital dan sistem berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, serta mendukung inovasi dan adaptasi di era digital. Baik, mengenai budaya lokal itu terdapat dua contoh. Yang pertama ada contoh gotong royong. Nah, gotong royong ini mempunyai nilai yang dimana nilainya itu ada 3 poin. Yang pertama ada kebersamaan. Kebersamaan ini mementingkan sebuah kepentingan kelompok yang dimana kepentingan ini di atas daripada kepentingan pribadi. Lalu adapun yang kedua yaitu saling membantu. Setiap antara golongan masyarakat A dan masyarakat B itu menolong satu sama lain tanpa adanya pamrih. Dan yang ketiga itu ada tanggung jawab sosial. Jadi setiap masyarakat yang ada di ruang lingkupnya memiliki rasa tanggung jawab yang harus dipikul oleh bersama. Nah, selanjutnya mengenai budaya lokal yang kedua itu adalah kekeluargaan. Di sini terdapat 3 aspek juga. Yang pertama ada kasih sayang. Kasih sayang ini merupakan sebuah menjaga hubungan dengan rasa cinta, rindu, perhatian, dan juga kepedulian. Lalu yang kedua itu ada toleransi dan pengertian. Saling menghargai mengenai perbedaan antara masyarakat satu kepada masyarakat yang lain, serta latar belakang dari setiap individu yang ada di masyarakat dan kemampuan antar individu di dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah saling menghormati. Nah, saling menghormati ini bisa termasuk kepada menghormati kepada yang lebih tua, menghormati kepada pendapat-pendapat dari yang masyarakat usulkan, serta menyayangi kepada masyarakat yang lebih muda. Lalu bagaimana budaya lokal ini dapat mengefisiensi organisasi modern ya? Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu contoh budaya lokal dan AI dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman serba digital seperti sekarang, banyak orang berpikir kalau sudah ada AI, buat apa budaya lokal? Padahal justru sebaliknya, nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah bisa jadi kompas moral dan sosial di tengah derasnya teknologi. Kalau di dunia pendidikan, ini ibarat perpaduan antara kecanggihan laptop dan hangatnya belajar bareng teman di bawah pohon modern, namun tetap membumi. Nah, gotong royong di sini diibaratkan seperti kolaborasi cerdas
gotong royong bukan soal angkat genteng bareng-bareng. Di dunia pendidikan modern, ini bisa diartikan sebagai project based learning, kerja kelompok, atau kelas kolaboratif. Bayangkan, siswa dari berbagai jurusan bikin satu proyek AI bareng, ada yang coding, ada yang desain, ada yang riset data. Mereka saling belajar, percaya, saling bagi peran, dan menyelesaikan masalah bareng. Inilah gotong royong versi 5.0. Nah, yang kedua, poin kedua ada kekeluargaan, atau bisa diibaratkan seperti sekolah jadi rumah kedua. Belajar itu nggak cuma soal nilai, tapi juga soal rasa. Budaya kekeluargaan bikin sekolah atau kampus terasa seperti rumah. AI boleh bantu bikin soal, nilai ujian, bahkan atur jadwal. Tapi guru dan temanlah yang bikin semangat belajar tetap menyala. Bayangkan suasana kelas yang hangat, di mana siswa nggak takut salah, guru bisa jadi teman cerita. Itu bukan hal sepele, tapi itu modal besar untuk pendidikan yang menyenangkan dan bermakna. Poin ketiga ada musyawarah. Suara semua didengar. Musyawarah itu mengajarkan bahwa setiap suara penting, bahkan suara yang paling pelan sekalipun. Dalam ekosistem pendidikan yang modern, kita perlu ruang dialog tentang bagaimana AI digunakan, bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana hak semua orang dihargai. Anak-anak muda perlu diajak bicara, bukan cuma disuruh ikut, karena AI bisa tahu data, tapi hanya manusia yang tahu rasa. Musyawarah adalah cara kita menjaga agar pendidikan tetap adil, transparan, dan berpihak pada semua. Nah, teman-teman, jadi teknologi itu boleh berkembang secepat kilat, tapi nilai-nilai budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri tegak. Kalau edukasi bisa menggabungkan semangat gotong royong, rasa kekeluargaan, dan kebijaksanaan musyawarah, ditambah sentuhan AI, maka kita sedang membentuk generasi cerdas yang tetap berkarakter. Itulah masa depan pendidikan Indonesia maju, manusiawi, dan membumi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang penting dibahas, yaitu potensi hambatan dari budaya lokal terhadap esensi kita di organisasi modern, terutama yang sudah berbasis teknologi dan AI. Selanjutnya, meskipun tadi kita sepakat bahwa nilai-nilai seperti gotong royong dan kekeluargaan itu punya banyak sisi positif, tapi kalau diterapkan secara tanpa adaptasi justru bisa menjadi hambatan dalam proses kerja yang saat ini berubah cepat, presisi, dan berbasis data dan real time. Selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kekeluargaan berlebihan. Kita tahu budaya kekeluargaan di lingkungan kerja Indonesia itu kuat sekali. Hubungan antar pegawai bukan sekedar rekan kerja, tapi seperti adik kakak, bahkan yang seperti orang tua sendiri. Masalahnya, kalau kekeluargaan ini diterapkan secara berlebihan, bisa menurunkan profesionalisme. Misalnya, ketika ada karyawan yang kinerjanya kurang baik atau melanggar aturan, tapi karena alasan dia sudah kaya kalau dia sendiri atau gak enak kalau ditegur, akhirnya dibiarkan saja. Atau promosi jabatan lebih mempertimbangkan kedekatan emosional dibandingkan kompetisi dan performa kerja. Di organisasi berbasis AI, hal ini sepertinya bisa berbahaya karena sistem AI bekerja berdasarkan data objektif, sementara keputusan manusia bisa karena faktor perasaan. Kalau terus seperti itu, efisiensi kerja bisa terganggu karena keputusan penting tidak lagi berbasis data dan kinerja, tapi tertutupan atau kedekatan pribadi. Baik, yang kedua yaitu musyawarah terlalu panjang. Indonesia juga terkenal dengan budaya musyawarah untuk mufakat. Semua keputusan sebaiknya dibicarakan bersama-sama, dicari jalan tengah, dan harus menghindari sebuah konflik. Lalu dalam konteks organisasi yang berbasis AI, kadang keputusan harus diambil dengan cepat. Misalnya ketika sistem AI menunjukkan data real time bahwa tren pelanggan menurun atau ada potensi pengganggu sistem,
maka respon cepat sangat dibutuhkan. Kalau setiap keputusan strategis harus melalui rapat panjang, diskusi alot, saling jaga perasaan, dan takut menyinggung, maka peluang yang datang bisa lewat begitu saja. Atau ancaman yang seharusnya bisa diantisipasi atau terlambat malah bisa ditangani karena terhambat di meja musyawarah. Bukan berarti musyawarah itu salah ya, tapi harus disesuaikan untuk keputusan teknis atau operasional berbasis data cukup diambil oleh pihak yang kompeten maupun berwenang. Musyawarah tetap dilakukan dalam hal-hal strategis yang memang banyak orang atau menyangkut halayak banyak. Yang ketiga yaitu gotong royong tanpa batas peran. Budaya gotong royong juga bisa jadi pisau bermata dua. Kita tahu gotong royong itu semangat bantu-membantu, saling dukung tanpa pamrih. Bagus sekali, tapi kalau diterapkan secara salah, maka akan berantakan. Contohnya begini, dalam organisasi modern yang sudah pakai sistem AI, biasanya setiap orang punya job description yang spesifik agar proses berjalan cepat dan presisi. Kalau budaya gotong royong ini diterapkan secara asal, misalnya semua orang ikut-ikutan menyelesaikan tugas orang lain tanpa koordinasi yang jelas, akhirnya malah bikin proses kerja tumpang tindih atau bahkan menyalahi sistem kerja AI yang sudah dirancang optimal. Misalnya, sistem AI menentukan prioritas customer yang harus ditangani duluan, tapi karena budaya gotong royong, teman-teman di bagian lain ikut turun tangan tanpa memahami sistemnya. Akhirnya, data jadi kacau dan proses jadi tidak efisien. Jadi kesimpulannya, harus ada suatu keseimbangan. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kekeluargaan tetap penting, tapi perlu diadaptasi dengan kebutuhan yang organisasi modern. Jangan diterapkan secara kaku seperti di lingkungan masyarakat tradisional. Organisasi modern, apalagi yang berbasis AI, butuh efisiensi, kecepatan, presisi, dan profesionalisme. Kalau budaya lokal ini bisa diolah dengan bijak, hasilnya justru bisa luar biasa. Di beberapa startup di Indonesia, kita bisa melihat penerapan budaya gotong royong yang kuat dalam sistem kerja berbasis teknologi. Misalnya, perusahaan X menggunakan kecerdasan buatan, yaitu AI, untuk menjaga budaya kerja yang saling membantu saat menghadapi deadline. Mereka juga rutin mengadakan diskusi santai untuk menjaga kehangatan dan kekompakan tim. Di Jepang, misalnya, karyawan sangat disiplin, tepat waktu, dan mengutamakan kerja tim dengan komunikasi efektif melalui konsep Heranso, yaitu melapor, berkomunikasi, dan berkontribusi. Budaya Kaizen mendorong perbaikan terus-menerus yang melibatkan seluruh level karyawan. Loyalitas terhadap perusahaan juga sangat tinggi, di mana karyawan sering menganggap perusahaan sebagai keluarga besar dan berkomitmen jangka panjang. Menjelaskan mengenai tentang menggunakan teknologi AI ketika teknologi terus maju dan kecerdasan buat mulai menjadi jalan operasi sebuah organisasi, bukan berarti aspek manusia dan budayanya harus tergerus. Malah sebaliknya, nilai budaya dapat menjadi landasan yang kokoh demi tercapainya efisiensi, inovasi, dan kinerja yang unggul. Lalu di sini ada pertama, definisi nilai budaya. Kalau dahulu kekeluargaan dimaknai sebatas ikatan emosional dan hubungan keluarga, sekarang saatnya kita mendefinisikan kekeluargaan sebagai empati profesional, yaitu kepedulian dan kerjasama berdasarkan peran, tanggung jawab, dan visi dan misi yang sama. Lalu yang kedua ada peran musyawarah. Nah, peran musyawarah ini kalau dulu musyawarah identik dengan diskusi yang panjang atau mencapai untuk mufakat yang bersama, sekarang prinsip musyawarah dapat diterapkan lebih efisien dengan menggunakan digital decision making tools, yaitu teknologi membantu menyaring opini, memberikan support, dan menemukan kesepakatan secara cepat. Nah, proses musyawarah dapat lebih matang dan transparan tentunya dan akuntabel. Lalu yang ketiga juga ada organisasi yang unggul, bukanlah yang melupakan akar budayanya, tapi yang mampu menyelaraskan nilai budaya tersebut dengan teknologi yang tengah
diterapkannya dengan mendefinisikan ulang kekeluargaan dan menggunakan teknologi untuk mengefisiensikan musyawarah sebuah organisasi dapat mencapai kinerja yang maksimal. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang relasi antara budaya lokal seperti gotong royong dan kekeluargaan dengan organisasi berbasis teknologi AI.